Kodam Jaya untuk apa? Untuk komplek perumahan Angkatan Darat bagi TNI yang berdinas aktif di sana ya. Gitu ya. Nah, kemudian didirikan itu ada waktu tahun 65 itu ada sejumlah 100 kakak. Ya kan? Itu kita mengeluarkan duit negara itu untuk pendiriannya itu lebih kurang itu 466 juta. Kita untuk membangun ini, jadi kita yang bangun ini TNI Kodam Jaya ya. Nah itu kemudian setelah 100 rumah kemudian didirikan lagi 24 kakak lagi, 24 rumah lagi tahun 65. Nah kemudian di tahun 69 awalnya ini semuanya yang kita bebaskan ini 23 hektar. 23 hektar. Kemudian di tahun 65 itu si PT yang mendirikan itu PT-nya itu namanya PT Graha Jaya. Nah, itu dia menjual 65 itu kan lagi-lagi apanya rusuhnya negara kan Indonesia. Kemudian adalah tanah itu yang sejumlah 11 hektar yang dijualnya. Diagunkan ke apa? Ke bank. Ke bank waktu itu lebih kurang 11 hektar diagunkan. Nah, kemudian di tahun 91, nah itu ada purnawirawan yang mengajukan kepada pimpinan Angkatan Darat untuk rumah dinas tadi itu dijadikan rumah milik pribadi, gitu ya, milik pribadi. Tapi itu sudah dijawab oleh pimpinan pimpinan TNI bahwa rumah dinas sudah ada aturannya juga, permenhannya tentang penggunaan rumah dinas. Jadi rumah dinas itu sesuai dengan permenhannya itu adalah rumah untuk bagi TNI yang berdinas aktif. Nah, tapi ada kebijakan dari pimpinan sampai bisa dengan warakauri. Warakauri itu janda, istri. Nah, istri dari si TNI yang sesuai, yang sudah ada izinnya untuk menempati. Jadi kalau menempati rumah dinas kan harus ada izin tertulis dari pimpinan. Nah itu kebijakan dari dari pimpinan TNI sampai bisa rumah dinas bisa ditempati sampai warakauri. Tapi bagi putra putri tidak diizinkan. Nah jadi kalau sesuai aturannya adalah TNI yang berumah asli, karena judulnya adalah rumah dinas kan. Nah bagi rumah yang TNI yang berdinas aktif, tapi ada sifatnya kebijakan bukan aturan ya. Saya bukan berbicara aturan, kebijakan boleh sampai dengan warakauri. Tapi bagi putra putrinya tidak diizinkan, kecuali kalau ada putra putrinya yang berdinas di TNI boleh, silakan. Tapi tetap dia mengajukan surat permohonan izin penempatan rumahnya. Ya. Nah, hari ini yang kita tertibkan ada sejumlah 8 rumah itu adalah bagi orang-orang yang tidak berhak menempati lagi rumah dinas. Gitu ya. Jadi perlu di-clearkan. Jadi kita bukan menggusur sifatnya, karena ini adalah rumah dinas milik negara, dipercayakan oleh negara kepada TNI untuk menjaganya dan menggunakannya. Nah, makanya kita saat ini kita tertibkan sejumlah 8 rumah bagi penghuni yang tidak berhak lagi. Tadi siapa yang tidak berhak? Berarti tadi yang putra putrinya purnawirawan ini yang mungkin tidak ada di bawah struktur TNI lagi. Nah kita sudah berikan itu peringatan sampai 4 kali. Sebenarnya konflik itu sudah diajukan mereka tahun 2010 itu dia ke Pengadilan Negeri Pusat gitu kan. Nah itu kita sudah ada keputusan negeri pusatnya, Pengadilan Negeri Pusat sudah ingkrah sifatnya di tahun 2011. Tahun 2011 yaitu sesuai dengan nomor registernya 426 PDTG 2010 PN Jakarta Pusat, tulisan tanggal 11 Mei 2011. Artinya Kodam Jaya dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang. Kan mereka
mereka ngajukan sengketa ini kan, perdata sifatnya, karena sifatnya kan harta ini rumah sifatnya perdata, dan itu sudah ada sifatnya keputusan tetap. Nah, kemudian di 2000 itu kan sifatnya 2011. Nah, berjalan waktu sampai ke sini-sini, mereka-mereka yang mungkin mereka masih belum punya tempat, ya kita silakan, kita berikan waktu untuk mempersiapkan diri. Itu sudah kita berikan waktu sampai saat ini. Jadi sudah ada molor lebih kurang 9 tahun. Nah, itu mereka masih belum mempersiapkan. Nah, kemudian saat ini memang kita sudah ada dari perintah dari pimpinan bahwa untuk menentukan rumah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak hanya di Sumur Batu ini aja, seluruh Indonesia, karena itu aturannya sudah ada bahwa aset negara ini tercatat semuanya di Kementerian Keuangan. Nah, jadi tidak bisa kita alih fungsikan atau kita berikan kepada orang yang tidak berhak. Jadi itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah, mungkin dipelintirkan dari bagi orang perorangan atau pribadi yang mungkin ya tadi saya sampaikan hanya untuk kepentingan pribadi. Ya. Berarti untuk statusnya sebenarnya ini rumah dinas kayak? Rumah dinas. Jadi rumah dinas milik negara sebenarnya. Nah, cuman dipercayakan penggunaannya dan pengawasannya kepada Angkatan Darat. Kalau misalnya prosedurnya itu Pak, rumah dinas itu boleh dibikin DNB atas nama pribadi nggak sih Pak? Tidak boleh. Rumah dinas itu ada izinnya. Ya, izinnya itu surat izin penempatan rumah, SIP gitu. Itu bisa diurus di Kodam Jaya, di staf logistik. Itu kita berikan izin per tahun. Bagi yang berhak kita izinkan 1 tahun, nanti bisa diperpanjang. Jadi apabila misalnya dia berdinas di Jakarta, apabila suatu saat dia pindah ke Surabaya, berarti rumah dinas yang ada di sini dikembalikan dulu kepada Kodam Jaya. Nah, misalnya di Surabaya, dia bisa lagi mengajukan rumah dinas. Jadi sifatnya ini free, nggak bayar dia. Nah, bayar rumah dinas. Hari ini berapa rumah Pak yang di ini? Yang bapaknya? Jumlah yang di lebih kurang tadi saya sebutkan dari awal itu. Jadi 100 pertama dibangun adalah 100. Kemudian yang pembangunan tahap kedua ada 24. Dari kurang 124 unit rumah. Itu dari 2010 hitungannya? Bukan, di tahun 65. Oh enggak, maksudnya yang 2010 tadi itu ada di yang rencananya mau kalah di peradilan itu. Ya, semua kan atas nama komplek ini. Mereka yang mengajukan atas nama warga. Tapi orang perorangan tidak semuanya, tapi mereka mengatasnamakan. Itu ada berapa rumah tuh tahun 2010 kira-kira? Wah, kalau jumlahnya saya nggak ngerti. Dari kan ya, yang jelas dari kan yang mengatasnamakan warga Sumur Batu mengajukan kepada pengadilan. Kalau jumlah apanya saya nggak. Tapi udah mulai bertahap ya, artinya yang dikosongkan tuh udah mulai bertahap. Ya, kita kosongkan bagi tadi saya bilang yang tidak berhak. Kalau yang berhak misalnya masih purnawirawan, tadi kan ada bapak sini yang tua itu, karena dia masih kebijakan dari pimpinan kita, beliau masih menempati. Walaupun beliaunya sudah tidak berdinas lagi. Justru kita yang berdinas sekarang aktif ini kesulitan nyari rumah. Ya, untuk tipe rumahnya sendiri tipe ini ukuran tanahnya lebih kurang 400. Jadi setingkat perwira. Nantinya setelah dikosongkan ini bakal jadi bangunan lagi? Apa bakal nanti ditempatin lagi? Dikasihkan kepada orang yang berdinas. Oh, berarti ini bukan dihancurin, diroboh, cuma mengkosongkan barang-barangnya ya. aja. Nah, jadi yang mereka ya kita pindahkan karena sudah tidak berhak lagi. Jadi kita kasihkan kepada TNI yang masih berdinas aktif, yang saat ini banyak yang kontrak di Jakarta. Nah, padahal kan kita tidak ada uang untuk kontrak. Jadi kan kasihan bagi rekan-rekan TNI yang masih bertugas mengamankan negara tapi masih memimpikan rumah. Nah,
Berarti nantinya lembaga ini perwira atas perwira tinggi atau perwira menengah, Pak? Perwira pertama. Perwira pertama. Pak, warga tadi kan di depan rumah tadi kan pasang spanduk kalau ini lagi ada proses persidangan. Ya. Nah itu penjelasan dari TNI bagaimana? Proses hukum silakan mereka mengajukan, yaitu haknya warga negara kan. Mereka merasa mungkin ada berkaitan dengan hukum, tapi sekali lagi kita juga bertindak juga sebagai keputusan hukum tadi yang saya sebutkan tadi, keputusan hukum tetap sesuai dengan keputusan Pengadilan Jakarta Pusat di tahun 2011. Sebenarnya sudah final. Kalau mereka merasa masih haknya warga negara mengajukan, Putusannya apa pada saat itu? itu memenangkan, membatalkan gugatan dari warga Sumurwatu dan memenangkan pihak Kodam Jaya sebagai pemilik atau yang berhak menempati SIM. Itu yang 2011. 2011 sudah ada keputusan. Silakan teman-teman coba di Pengadilan Jakarta Pusat. Ya. Jadi hari ini rencananya pihak TNI akan melakukan eksekusi, dalam hal ini Kodam Jaya. Nah, saat ini 10 rumah yang akan dieksekusi itu sedang melakukan proses gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat. Seharusnya pihak Kodam Jaya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Karena ini belum ada kekuatan hukum yang tetap untuk melakukan eksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, TNI Kodam Jaya dalam hal ini memberikan surat peringatan mengatakan bahwa tanah dan bangunan di KPAD Sumurwatu ini aset milik TNI yang tanahnya sudah bersertifikat hak pakai nomor 27 tahun 2008. Ya. Nah, sementara penghuni tahun 2006 sudah memiliki surat keterangan tanah dari Badan Pertanahan Nasional, ya. Bahkan sudah ada nomor induk bidangnya. Artinya apa? Bahwa tanah yang dihuni oleh penghuni itu miliknya. Sejak tahun 2006, kan ini jadi aneh. Penghuni sudah memiliki nomor induk bidang tahun 2006, sementara TNI baru memiliki tahun 2008. Gitu. Nah, ini kan semuanya harus dibuktikan di pengadilan. Nah, makanya kami melakukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat untuk sama-sama membuktikan kepemilikan dari Masing-masing. rumah maupun tanah. Karena kalau di istilah ini, kalau kita pakai istilah TNI, rumah dinas, ini udah salah. Karena menurut peraturan pemerintah nomor 40 tahun 94, pasal 26 ayat 2, peristilahan rumah negeri atau rumah dinas harus dibaca rumah negara semenjak diberlakukannya peraturan pemerintah ini. Artinya apa? Rumah dinas itu udah nggak ada, harus disebut dengan rumah negara. Karena semua peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri PU, peraturan menteri keuangan mengenai rumah negara, itu semua bicaranya rumah negara, bukan rumah dinas. Jadi
Jadi buat saya surat peringatan dari Kodam ini hanya satu bentuk intimidasi, satu bentuk teror gitu loh terhadap penghuni, ya, dengan mengklaim bahwa mereka pemilik yang sah. Gitu. Nah, masalah kepemilikan kan bisa dibuktikannya di pengadilan nanti. Nah, makanya kita minta dalam hal ini Kodam Jaya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Itu aja. Pak, ini kan udah SP3 nih Pak. Ya. Dari prosesnya itu SP1, SP2, SP3 apakah ada diskusi atau secara kekeluargaan lah? Oh, nggak ada. Jadi modelnya TNI itu tidak pernah ada diskusi, tidak pernah ada musyawarah. Mereka berjalan sepihak aja. Kita sudah coba beberapa kali untuk mari kita duduk bersama, kita pecahkan permasalahannya, tapi mereka tidak mau. Total rumahnya berapa Pak? Yang mana? Yang akan dieksekusi? Yang akan dieksekusi hari ini 10. Sebelumnya udah ada? Sebelumnya sudah ada 15 rumah. Berarti 25 totalnya? Ya. Jadi eksekusinya bertahap nggak sekaligus. Bapak sendiri tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Komplek Hankam Selipi. Hmm. Saya tinggal di Komplek Hankam Selipi. Kebetulan saya keluarga rumah ini. Saya diminta sama keluarga untuk mendampingi. Kalau teman yang 10 rumah ini udah tinggal di sini berapa lama Pak? Wah, ini udah dari tahun 60 mereka tinggal di sini. Yang saya tahu, saya ingat saya ini tahun 64 tinggal di sini. Yang nomor 8 ini? Pemirsa nomor 8 ini pindah ke Sumur Batu ini tahun 64. Setelah dipindah tugaskan dari Surabaya. Oh, berarti punya keturunan dari anggota TNI juga? Enggak, jadi Gimana? pemilik rumah ini almarhum, ya, itu TNI. Nah, jadi waktu dia tugas di Surabaya dipindahkan, nah mereka pindah ke mana? Ke Sumur Batu ini, ke Jalan Hobiksan. Jadi yang pemilik rumah ini TNI Angkatan 45. Jadi bahkan almarhum itu tanggal 17 Agustus 2017 diundang oleh Presiden Joko Widodo ke istana sebagai pelaku sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Namanya siapa Pak? Brigjen Purnawirawan Imam Supomo. Ya. Nah, tanggal 17 Agustus beliau diundang menerima tumpeng pertama dari Presiden Jokowi sebagai perintis kemerdekaan. Kemudian tanggal 5 September beliau dapat surat peringatan yang pertama. Tanggal 19 September 2017 itu juga beliau meninggal. Gitu. Jadi ini luar biasa gitu, intimidasi yang dilakukan Kodam ini gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada korban, bohong, korbannya ada. Gitu. Jadi Pak Imam Supomo ini waktu meninggal usianya 85. Gitu. Jadi memang negara ini nggak punya, negara ini tidak ada apa, tidak bisa menghargai para pahlawannya. Gitu. Jadi yang menempati ini siapa Pak? Sekarang ahli warisnya, anaknya. Berapa orang itu? Satu orang. Satu orang. Nah, yang tinggal di sini satu orang. Gitu. Satu orang atau satu keluarga maksudnya? Satu keluarga. Berapa orang? Bisa 5. 5. Namanya siapa Bu? Anaknya maksudnya? Yang tinggal di sini Ibu Ati. Ibu Ati. Ibu Ati Supomo. Suaminya dan Ya, 3 anak, suami, istri, anak, sama suami. Jadi satu keluarga tinggal di sini. Pak, ini yang menggugat ini apakah keluarga Pak Imam aja atau semuanya sih Pak? Jadi satu gugatan ini ya Pak? Iya, jadi keluarga Pak Imam. Jadi ini ada 25 yang melakukan gugatan, 25 rumah. Jadi 25 rumah jadi satu gugatan ke Ya, Pemjapus. jadi satu gugatan, betul. Okay. Jadi satu gugatan. Proses sidangnya gimana Pak sejauh ini Pak? Proses sidang kan baru berjalan ya. Hmm. Proses sidang baru berjalan kemarin itu sekarang tanggal berapa? 30. 30 sekarang. Hari Senin itu tanggal 27 berarti.
Tanggal 27 itu sidang pertama. Pihak tergugat gak ada yang datang. Baik itu dari Tergugatnya siapa ya? tergugatnya itu Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, terus Menteri PUPR, Panglima, Kasat, Pangdam. Itu tidak ada yang datang satupun. Jadi ditunda Jadi ditunda. sampai Hari Senin depan. ditunda. Sudah hari Senin depan. Oke. Sekarang rencana mau pindah kemana nih Pak? Ya, sementara kita belum tahu, kita numpang-numpang aja dulu nih. Apa masih mau tetap bertahan di sini? Ya atau kita akan bertahan. dalam tapi kan artian kalau bertahan itu melawan- masih meninggal di Nggak masih mungkin. tinggal di sini atau gimana? Kalau TNI mengatakan sudah akan melakukan eksekusi, nggak ada yang bisa ngelawan TNI. Hmm. Ya kan? Karena TNI dilatihnya untuk membunuh orang. Ya kan? TNI itu dilatih untuk bunuh orang loh, bunuh Ya, musuh. ya. Beda dengan polisi untuk mengamankan keamanan masyarakat kan gitu. Kalau TNI kan dilatihnya untuk membunuh musuh. Tapi sampai sekarang alasan TNI untuk mengambil alih istilahnya Ya itu kan apa alasannya Pak? alasan sepihak. Apakah mau dipakai untuk tentara-tentara aktif atau bagaimana? Katanya begitu, tapi kan kalau Mas lihat nih ada nih di sebelah sini nih nanti 2 rumah, ya rumah ketiga ada gedung Mega 86, ya itu rumah kayak begini, tapi jadi kantor. Nah terus kalau ditanya buat prajurit yang mana mau dipakai, buktinya ada 1 rumah jadi kantor gitu loh. Kantor apa itu? Kantor swasta atau? Kantor punya Pangkostrat. Oh, Ya kan artinya kalau emang itu